Halo guys, balik di sini dan di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang kemarin, yaitu cara instalasi dan konfigurasi OpenVPN di Debian 9. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ataupun klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas yang namanya SNMP. Apa itu SNMP? SNMP adalah kepanjangan dari Simple Network Management Protocol, yaitu protokol standar untuk mengatur atau mengelola perangkat-perangkat pada suatu jaringan. Server yang bertugas untuk memonitor server-server lain itu disebut sebagai manajer, kemudian server yang dimonitor oleh manajer itu disebut agent. Biasanya di dalam Linux, agent itu biasanya diinstal yang namanya SNMPD, yaitu SNMP Daemon. Kemudian untuk si server biasanya itu diinstal SNMP. Tapi untuk tutorial kali ini kita akan menginstal keduanya dalam satu server. Jadi satu server nanti itu kita bisa jadikan sebagai manajer juga sebagai agent. Kemudian kita juga akan menginstal yang namanya Cacti. Cacti itu sebuah alat atau software di dalam Debian untuk memonitoring jaringan juga, tapi berbasis user interface. Jadi nanti bisa diakses melalui browser. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke tutorial cara instalasi dan konfigurasi SNMP dan Cacti di Debian 9. Kita akan langsung masuk ke laptop. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam laptop. Kemudian ini kita jalankan aja dulu VM-nya. Sini VM-nya saya beri nama Debian 9 Monitoring. Oke, kita tunggu sampai proses bootingnya selesai. Oke, di sini kita sudah sampai di halaman login. Kita login sebagai root. Oke. Di sini Debian-nya yang ini masih Debian kosongan. Jadi kita memang memulai tutorial ini dari nol. Jadi awalnya itu kita bikin dulu network adapternya, itu ada dua. Yang satu untuk terhubung ke klien, kemudian yang satu untuk terhubung ke internet, keluar. Jadi kita tambahkan network adapter baru, finish. Yang network adapter yang kedua ini dihubungkan ke NAT. Kemudian network adapter yang pertama ini kita pilih VMnet 1 host only. Kita oke. Kita cek lagi, pastikan sudah connect. Oke, kita sudah terconnect. Kemudian kita cek interface-nya. Di sini sudah ada interface INS33 sama INS37. Kemudian kita ubah dulu IP-nya, nano/itc network interface. Kemudian kita tambahkan untuk INS33. INS33 ini bersifat statik, yaitu yang terhubung ke VMnet 1 host only. Jadi kita ketikkan ifs INS33 innet static address, bebas kita bikinnya. Saya biasanya bikin 10.10.10.10. Kemudian netmasknya /24.255.255.255.0. Kemudian kita bikin lagi untuk yang INS37. Untuk yang kena ifs INS37 inet dhcp. Oke. Kita save, kemudian kita keluar dari editor, kemudian kita restart networking. Service networking restart. Oke, kita cek IP-nya. Di sini INS33 sudah mendapatkan IP 10.10.10 statik, kemudian INS37 sudah mendapatkan IP dhcp. Kemudian langkah pertama yang kita harus lakukan, kita akan menambahkan repositori dari luar terlebih dahulu. Jadi kita ketikkan nano/itc apt source list. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan dep http kartolo sby data utama.net.id/debian stretch main contrib non free dep http kartolo.sby.data utama.net.id/debian stretch strip updates main contrib non free. Kemudian kita tambahkan lagi dep http kartolo.sby.datautama.net/debian.net.id
/debian strip security stretch /updates main contrib non free. Oke, kemudian kita save. Pastikan Debian ini sudah bisa ngeping ke Google, ping google.com. Oke, ternyata Debian ini sudah mendapatkan internet. Kita langsung ketikkan apt update. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini prosesnya sudah selesai. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan yaitu menginstal yang namanya snmpd. Jadi kita ketikkan saja apt get install snmpd. Oke, yes, enter. Oke, di sini proses instalasinya sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke direktori dari snmpd ini, yaitu cd/itc/snmp. Kemudian kita cek isinya ada snmpd.conf. Ini file konfigurasinya, jadi kita ketikkan nano snmpd.conf. Di sini kita ubah bagian agent address. Ini IP loopback yang ini kita ubah jadi 10.10.10.10 IP di Debian ini. Kemudian kita cari raw community public. Ini kita ubah. Yang publiknya ini kita ubah bebas, misalkan Fahli. Kemudian kita cari lagi system information. Size location-nya kita ubah untuk lokasi kita sekarang. Misalkan saya lagi berada di kota Banjarbaru, jadi saya ketik Banjarbaru. Kemudian size contact me-nya ini kita ubah dengan nama kita, misalkan Fahli Saputra. Kemudian isikan emailnya saputra@fahli.net. Oke, kalau sudah kita ubah seperti ini, kita save aja. Kemudian kita keluar dari editor. Kemudian kita restart service snmpd-nya. Service snmpd restart. Kita cek statusnya. Oke, di sini sudah running. Kemudian langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu menginstal yang namanya snmp. Kita ketik aja apt get install snmp. Oke, di sini sudah terinstall. Kemudian kita dapat menjalankan perintah snmp walk untuk menguji coba apakah yang snmpd yang sudah kita konfigurasi tadi bisa berjalan dengan baik. Jadi kita ketikkan snmp walk, kemudian strip v 1 strip c, kemudian ini kita ubah dengan yang public tadi, yang misalkan yang public tadi kan saya ubah menjadi Fahli, jadi kita ketikkan minc Fahli, kemudian IPC Debian-nya 10.10.10.10, kita enter. Nah, kalau misalkan berhasil, responnya akan seperti yang ada di layar ini. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah mengetikkan untuk mengetahui apakah identitas yang tadi sudah kita buat itu tertulis. Jadi kita ketikkan snmp walk min strip v 1 strip c Fahli 10.10.10.10. Ini tanda yang garis gitu. Kemudian more. Enter. Oke, di sini tertulis string Fahli Saputra @fahli.net. Kemudian ini username ya, user yang ada di Debian. Kemudian string Banjarbaru. Ini size location yang tadi. Oke, kemudian di sini kita akan, kalau mau memonitoring server itu kan nggak mungkin kita kayak gini. Jadi kita perlu yang namanya tambahan atau utilitas tambahan yang dinamakan cacti atau
penyebutannya saya juga kurang paham. Saya munculkan aja tulisannya di layar. Kemudian untuk menginstal itu kita ketikkan apt get install cacti spine. Oke, kita ketik yes. Biarkan dia menginstal, kita tunggu saja. Jadi Debian ini kan masih kosongan. Sebenarnya untuk layanan yang Cacti ini memerlukan yang namanya Apache 2, PHP, MariaDB, database atau MySQL. Tapi karena ini kosongan, jadi dia nginstal dulu yang diperlukan untuk database, kemudian PHP-nya, dan yang dibutuhkan lainnya. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, di sini dia nanyakan web server yang kita ingin gunakan itu apa. Jadi di sini ada pilihannya Apache 2 sama Light HTTPD. Kita pilih yang Apache 2, enter. Kita tunggu lagi. Oke, sini muncul lagi. Kita harus mengkonfigurasi untuk database Cacti-nya. Jadi kita pilih yes aja. Kemudian ini passwordnya kita bikin bebas. Kemudian kita masukkan password confirmation-nya, enter. Oke, di sini penginstalannya sudah berhasil. Seharusnya kita akan coba buka Google Chrome, kita dapat mengakses 10.10.10.10. Sebelum mengakses ini di Google Chrome, pastikan jaringan kalian di VMnet 1 ini sudah satu jaringan. Jadi di Debian tadi kan IP-nya 10.10.10.10. Jadi seharusnya ini kita bikin satu jaringan, misalkan 10.10.10.15. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, di sini host saya sudah satu jaringan dengan Debian, jadi kita bisa membuka halaman ini. Oke, di sini Apache 2 di Debian ini sudah terinstall. Kemudian kita tambahkan di sampingnya /cacti. Oke, di sini kita sudah berada di halaman Cacti-nya. Kita masukkan username-nya ini admin, kemudian passwordnya yang kita bikin tadi, login. Oke, kita sudah berada di halaman Cacti-nya. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah mengkonfigurasi di bagian settings folder. Jadi di sini folder type-nya ini kita ubah menjadi spine. Kemudian ini folder intervalnya kita ubah jadi every minute. Kemudian kalau sudah keduanya diatur, kita save aja di pojok kanan bawah. Oke, ini sudah berhasil kita save. Kemudian kita buka di menu device. Di sini ada device localhost yang dibikin otomatis saat penginstalan tadi. Jadi kita hapus dulu device yang ini. Kita centang, kemudian choose an action-nya delete. Go. Kemudian kita pilih delete all associated grabs and data sources. Continue. Oke, di sini devices-nya sudah kosong. Kemudian kita pilih add untuk menambahkan device baru. Kemudian di ini kita isikan the description-nya, ini kita isikan misalkan Debian server. Kemudian hostname-nya ini kita isikan IP Debian-nya 10.10.10.10. Kemudian host template-nya kita pilih yang local Linux machine. Local Linux machine. Oke.
Kemudian number collection thread-nya ini kita biarkan aja. Kemudian untuk SNMP version ini kita ubah jadi version 2. SNMP community-nya ini kita ubah jadi yang tadi yang kita public kita ubah kemudian jadi Fahli. Jadi kita ubah jadi Fahli. Kemudian kalau sudah kita save aja. Oke, di sini save successful. Sudah berhasil menambahkan devices, kemudian kita pilih create graphs for this host. Oke, di sini kita sudah berada di halaman membuat graph baru. Kemudian ini kita centang semuanya. Oke, kemudian graph template-nya ini kita centang juga. Kemudian kita pilih create. Kemudian legend color-nya ini kita biarkan aja, kemudian kita pilih create. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat graph baru. Kemudian kita akan masuk ke menu graph trees. Di sini ada default tree. Jadi ini kita delete aja. Delete. Oke, kita tambahkan yang baru. Kita pilih add. Kemudian ini misalkan kita bikin server 1 misalkan. Oke, kita klik create. Jadi di sini ada 3 items. Ini kita tambahkan baru add. Kemudian ini parent itemnya ini harusnya root. Kemudian 3 item type ini kita ubah ke host. Jadi untuk hostnya ini kita pilih host yang sudah kita tambahkan di devices tadi. Kemudian graph grouping style-nya ini kita pilih graph template. Kemudian untuk round robin archive-nya ini kita pilih hourly 1 minute average. Kita klik create. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat 3 item 1, kemudian kita pilih save. Oke, di sini kita sudah berhasil men-save graph trees-nya. Kemudian kita kembali lagi ke setting. Untuk kali ini saya akan menggunakan RRD Tool utility version-nya ke RRD Tool 1.4.x. Oke, kemudian kita save saja. Kemudian kita cek dulu ke pengaturan paths-nya. Di sini masih kosong nih. Ini kita perlu kita isi. Jadi SNMP walk-nya ini kita isi /usr /bin /snmp walk. Kemudian untuk isian selanjutnya juga kita harus isi snmp get. Kemudian snmp get next. snmp get next. Kemudian ada yang salah, ini harusnya di bawah. Kemudian yang ini kita pilih snmp boot walk. Oke, seharusnya ini sudah. Kemudian kita klik aja save. Oke, kalau ini berhasil, seharusnya di bawahnya ini ada status OK file form. Kalau misalkan di line ini statusnya berarti masih ada kesalahan penulisan. Pastikan ini semuanya hijau. Kemudian kita akan masuk ke system utility. Kemudian kita pilih rebuild polar cache. Kita pilih OK. Seharusnya ini sudah komplit. Kita konfigurasinya, jadi kita pilih menu graph untuk melihat graph yang sudah kita buat. Kemudian kita expand aja ini. Kemudian kita pilih host Debian server. Oke, di sini sudah muncul beberapa graph. Jadi di sini untuk memunculkan data di graph ini kita perlu menunggu beberapa menit untuk memastikan datanya benar-benar muncul di sini. Jadi kita tunggu saja sampai datanya muncul. Mungkin videonya akan saya percepat sedikit.
Saya akan cek juga dulu untuk settingannya apakah ada yang masih yang ketinggalan. Jadi saya cek dulu. Oke, seharusnya sudah benar semuanya. Kita tunggu saja sampai datanya keluar. Oke, di sini mungkin saya akan coba reboot. Oke, kita coba refresh, hard refresh. Oke, kita akan coba ubah lagi settingan untuk RRDito utility-nya. Kita ubah kembalikan ke awal. Kita save dulu. Kemudian kita cek graph, masih kosong. Kemudian kita ke utility rebuild polar cache. Oke, masih kosong ternyata di sini. Kita ubah lagi untuk versinya, misalkan ke RDito 1,3. Kita save, kita pergi ke graph. Oke, di sini masih ada yang belum muncul. Kita ubah lagi RRDito-nya, kita pilih 1,5. Graph. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, kita coba untuk rebuild polar cache lagi. Oke. Kita akan lihat log dulu. System utility view cacti log. Oke. Kita lihat lagi ke settings. Saya nggak tahu kenapa nggak muncul grafiknya. Jadi saya coba cek terlebih dahulu. RRDito-nya saya ubah lagi ke 1.4. Save. Oke, kita pilih rebuild polar cache. Oke. Kemudian di sini akan saya coba reboot lagi Debian-nya. Oke. Kita refresh.
Oke, di sini sudah muncul datanya untuk memory usage. Yang data berwarna kuning ini termasuk datanya. Kemudian untuk login-nya masih belum muncul datanya, dan load average-nya belum muncul juga. Kita tunggu saja. Memang terkadang datanya ini agak error di beberapa tempat gitu. Jadi kita akan tunggu saja dulu. Oke, di sini data Debian server untuk disk space-nya sudah muncul. Kemudian seharusnya untuk yang login user, kemudian load average ini akan muncul juga, tapi memang prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi mungkin kalau misalkan ada masalah di kalian yang nyoba tutorial ini, kalian cek aja di Debian, kalian ketikkan rrdtool strip version. Jadi di sini nanti akan keluar rrdtool yang terinstall di Debian. Jadi di Debian saya rrdtool 1.6.0. Jadi mungkin disesuaikan aja nanti rrdtool yang ini. Tapi seharusnya yang rrdtool 1.4 ini seharusnya sudah support. Jadi, nah datanya ini sudah muncul. Tinggal menunggu proses server mengumpulkan data dari server, cacti-nya mengumpulkan data dari server. Oke, jadi untuk tutorial kali ini bisa dibilang konfigurasi untuk cacti-nya sudah berhasil. Dan mungkin sekian tutorial kali ini. Oke, itu tadi tutorial cara instalasi dan konfigurasi SNMP dan cacti di Debian 9. Like jika Anda suka video ini, dislike kalau nggak suka. Terakhir, nama saya Fahli dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Good day.